selamat pagi pemirsa di rumah. Senang sekali saya Anggita Kemutia bisa kembali lagi menyapa pemirsa tentunya dalam program Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa. Semangat Pagi seperti biasa selalu menghadirkan informasi-informasi terkini, teraktual dan terpercaya yang sayang sekali jika pemirsa lewatkan. Di Semangat Pagi kali ini spesial, saya sudah ditemani dengan narasumber luar biasa, kedatangan tamu dari MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Bagaimana, apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Boleh menyapa pagi hari ini menyapa pemirsa dulu di rumah sekaligus berkenalan juga ya biar lebih hangat gitu ya, biar lebih saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rohmat, guru dan juga sebagai pembina ekstrakurikuler jurnalistik MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Farah sebagai guru dan juga pembina Eskul Jurnalistik di MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Baik pemirsa, di sini di pagi hari ini kita berbincang-bincang juga sama Pak Ahmad dan juga Bu Eva ya. Tak hanya kita berkenalan juga tentang MTS ya, tapi di sini juga kita akan lebih dekat dan lebih hangat lagi berbincang mengenai Eskul Jurnalistik ya. Kebetulan di sini juga sudah ditemani juga tidak hanya ibu dan bapak saja, tapi melainkan dari teman-teman jurnalistik MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Baik, untuk mengawali barangkali pemirsa juga mungkin ingin tahu MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya itu terletak di mana dan sedikit berkenalan terkait profilnya. Jadi MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya ini berada di Jalan Raya Lewidau nomor 08 India. Iya, di India. Dimana untuk tahun ini alhamdulillah MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya itu hampir semua angkatan ya, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu rata-rata 10 kelas ya, semuanya. Jadi semuanya ada 30 kelas. Nah, dan di setiap kelas itu terdiri dari 32 siswa. Jadi jumlahnya itu ribuan ya Pak ya? Sekitar 960. Iya, 960. Ya, luar biasa ya pemirsa di rumah. Nah, ngobrol-ngobrol, kan MTS itu adalah madrasah sanawiyah yang kebetulan mungkin tidak hanya pelajaran umum saja, mereka juga mungkin ada pelajaran-pelajaran agama ya, agama Islam. Nah, yang membedakan antara MTS dengan SMP sederajat yang lainnya apa nih? Untuk mata pelajaran di MTS itu pelajaran agamanya terdiri atas akidah alam, Quran hadis, fikih, SKI dan bahasa Arab itu. Ya, yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Iya. Nah, yang menarik juga nih di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Tasikmalaya ini tidak hanya mungkin sekedar akademik saja ya, tapi juga luar biasanya tuh memberikan wadah bagi para siswanya untuk yang mempunyai minat ataupun bakat di bidang lain di luar akademik, salah satunya di jurnalistik ini. Nah, yang ingin saya tanyakan yang lebih uniknya lagi, di MTS ternyata ada ekskul jurnalistik ya Pak ya. Ini seperti apa mungkin Pak yang melatar belakangi atau mungkin sudah dari tahun berapa ekskul ini hadir di MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya? Jadi ekskul jurnalistik ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018. Waktu itu dipelopori oleh guru kami ya, almarhum Haji Uton Aminuddin. Namun 2 tahun kemudian beliau mutasi menjadi pengawas. Nah, setelah itu jurnalistik itu mati suri gitu. Jadi tidak berlanjut. Akhirnya baru kemarin Juli ya di tahun pelajaran ini, karena banyak siswa-siswa kita ya yang ingin request ingin jurnalistik. Nah, kami memberanikan diri lah gitu. Memberanikan diri untuk kembali menghidupkan kembali ekstrakurikuler jurnalistik. Jadi diinisiasi memang dari guru ya, dari guru itu sendiri, kemudian mungkin melihat juga minat para siswa yang sudah cukup bergairah mungkin ya untuk
belajar dari segi jurnalistik. Ini Bapak sama ini dua-duanya pembina ya? Iya. Pembina. Nah mungkin secara garis besar Ibu, apa sih kegiatan-kegiatan dari eskul dari eskul jurnalistik ini sendiri sama anak-anak seperti biasanya? Siswa-siswa melaksanakan kegiatan jurnalistik, yaitu yang diadakan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh MTS Negeri 2 itu mengumpulkan berupa berita, foto dan juga video. Kemudian kami mempostingnya lewat medsos seperti YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, dan juga IG. Waduh, banyak sekali ya. Kemudian kegiatan rutinnya, latihannya setiap hari Selasa sepulang sekolah, kira-kira pukul 14 sampai 16, sekitar 2 jam. Gitu. Berarti latihannya tuh berupa apa nih? Berupa menuliskah atau seperti apa? Iya, jadi anak-anak diajarkan yaitu tentang menulis, tentang fotografi dan juga edit video. Ya, kemudian di awal itu dibiasakan menulis 15 menit. Ya. Setiap pertemuan itu anak 15 menit harus menulis. Menulis apapun itu. Iya, pokoknya menulis. Oke. Ya. Tapi biasanya ditentukan, misalkan sekarang temanya tentang ini. Gitu. Oke. Ya jadi untuk membiasakan diri mengumpulkan kosakata juga ya, biar terbiasa menyusun kata per katanya. Luar biasa. Kabarnya juga nih dari MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya juga nih, yang luar biasanya lagi ternyata punya karya buku katanya ya. Ini buku apa sih Bu, Pak? Ya. Jadi ini ya, diawali tahun kemarin ya, awal tahun pelajaran ini, bahwa kami itu akan membuat buku. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai ya. Dari penerbit itu sedang dalam pengiriman ke kami ya. Nah, di mana buku ini ada 2 ya. Yang pertama buku karya guru, kumpulan karya guru. Jadi guru-guru yang suka menulis gitu, yang buat artikel atau esai gitu ya. Nah, itu dikumpulkan, nanti dibuat dalam satu buku. Judulnya? Judulnya itu Bunga Rampai, Madrasah di Era Digital. Masya Allah, keren. Berarti ini kumpulan hasil karya ilmiah mungkin ya Bu ya, dari para guru-guru di MTS. Nah, iya. Satu lagi, karena ada juga dari siswa ya? Iya, ada. Oke. Seperti apa Bu gambarnya kalau dari siswa Bu? Kalau dari siswa itu berupa cerita dan dibukukan, diberi judul dengan judul Anak Sanawiyah Berkisah. Iya. Ya, jadi dari MTS ini juga betul-betul mengangkat gairah untuk berkarya ya. Tidak hanya mungkin beberapa sekolah akademik ternyata di luar itu pun banyak potensi dari mahasiswa bahkan guru juga ya. Wah, luar biasa. Baik, tadi juga saya mohon izin ini berbincang juga dengan para siswi atau siswa dari perwakilan dari MTS, biar kita lebih dekat juga nih menanyakan terkait euforia mereka yang dirasakan mereka sebagai siswa dan siswi dari MTS Negeri 2. Baik Ustaz, jangan kemana-mana, nantikan informasi selengkapnya masih di Semangat Pagi bersama saya Anita. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa nih ya. Energi mudanya semakin bertambah di sini ya. Ada senang banget di sini pemirsa, saya sudah ditemani langsung bersama siswa-siswi, murid-murid ya dari MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Di sini ada Teh Marsa ya. Halo Teh Marsa. Halo. Ini Teh Marsa kelas berapa nih sekarang? Kelas 9 sebagai ketua OSIS ya, kebetulan yang mana nih luar biasa. Ini satu lagi ada Pak Sandi ya. Ya. dari kelas berapa nih? Dari kelas 8. Dari kelas 8. Katanya sebagai ketua dari Eskul Jurnalistik itu sendiri. Biasa ya. Ini jadi reminder juga ya, jadi
nge-callback ingatan juga waktu SMP tuh emang seru ya, nggak hanya kegiatan di dalam kelas aja, soal ngerjain PR, soal itu juga penting dan utama, tapi ternyata ada warna lain ya di luar akademik gitu. Gimana sih rasanya ikutan ekstrakurikuler di MTS tuh, ada apa aja juga nih, kalau boleh tanya dulu ke Teh Marsa ya sama Kota Office, ada apa aja ekstrakurikulernya? Kalau di MTS itu kurang lebih ada 13 ekstrakurikuler termasuk OSIS. Itu mulai dari olahraga juga banyak banget. Buat ekstrakurikuler yang saya ikuti itu ada polisi siswa juga, ada badminton, jurnalistik, termasuk organisasi OSIS. Oke, berapa jumlahnya? 4? Ya. Luar biasa. Gimana nih? Sempat ini nggak capek nggak sih, ngebingung atau bingung gitu bagi waktu antara belajar sama di ekskul? Awal-awal sih capek juga gitu, tapi ya terbayar aja lah sama hasilnya yang sampai sekarang bisa jadi ketua OSIS juga gitu. Terus di polisi siswa juga saya bisa menjadi wakapolsis juga, jadi walaupun capek ya adalah hasilnya. Oke, terasa itu. Dan itu melekat di dalam diri ya. Jadi kemanapun kita pergi, hasil dari apa yang kita upayakan tetap ikut. Keren banget. Ini sama Kang Sandi nih. Kang Sandi gimana nih dari sebagai ketua dari Eskul Jurnalistik, kiranya untuk kegiatannya sendiri itu ada apa aja? Terus pengen di-share juga dong pengalaman selama menjadi, dulu mungkin menjadi anggota, sekarang jadi ketua. Apa aja sih yang udah didapetin dari Eskul Jurnalistik? Ya, di Eskul Jurnalistik itu ya kegiatan kami banyak. Ketika ada kegiatan di sekolah, kami ditugaskan untuk meliput ya, membuat berita dari acara tersebut, di-post ke media sosial. Untuk kegiatan saat eskulnya gitu, membiasakan 15 menit untuk menulis, terusan dibacakan gitu, sama ya gitu. Oke, pernah nggak sih punya pengalaman keliput keluar misal, atau liputan apa yang paling nggak bisa dilupain, atau ada hal unik apa yang pernah ditemuin? Liputan yang paling gak bisa dilupain itu pas acara 17 Agustusan kemarin. Oke, di sekolah. Iya, di sekolah. Gimana nih ceritanya? Jadi di sekolah itu pas 17 Agustusan itu ngadain acara jalan santai ya. Nah, yang dari Eskul Jurnalistik itu ditugasin buat merekam gitu, yang jalan santai, terusan saat pembagian hadiah di akhir gitu. Oke, berarti dari Eskul Jurnalistik ini tidak hanya menulis ya, tapi juga merekam lewat video atau mungkin merekam lewat audio ya, terus belajar juga terkait editing mungkin ya? Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi Eskul Jurnalistik ini bersama OSIS nih, pengen tanya nih kaitannya, pernah nggak sih kegiatan OSIS juga melibatkan Eskul Jurnalistik gitu untuk meliput kegiatan OSIS? Ada, termasuk yang tadi kata Kang Sandi bilang waktu 17 Agustusan itu meliputi ekstrakurikuler jurnalistik, kayak minta bantuan untuk mendokumentasikan selama perjalanan sampai akhir acara juga. Jadi keterkaitan antara Eskul Jurnalistik dan juga OSIS di berbagai kegiatan sesuai mungkin waktu acara 17-an ya. Luar biasa. Nah tadi ngobrol-ngobrol soal Eskul Jurnalistik, ini pertemuannya seminggu sekali berarti ya? Iya. Ya. Seminggu sekali. Nah, iya tadi dong harapannya nih Kang Sandi ya sebagai ketua dari Eskul Jurnalistik ini terhadap kedepannya pengen kayak gimana nih? Harapan saya sebagai ketua jurnalistik ya, Eskul Jurnalistik ini dapat mengharumkan nama MTSN 2 Kota Tasikmalaya, membuahkan buku yang berkualitas, menjuarai lomba-lomba termasuk lomba ya lomba tentang puisi gitu, cerpen kayak gitu, dan meningkatkan kemampuan menulis, fotografi dan videografi. Oke, berarti harapannya panjang ya ke depan, apalagi mungkin tidak hanya tentang memberikan berita atau informasi ya, tapi juga mengasah skill para anggota ataupun orang-orang yang memang mengikuti dari eskul tersebut. Kalau yang saya ingin tanyakan kepada Teh Marsa ya, selaku ketua OSIS, bagaimana sih Teh Marsa melihat eskul dari jurnalistik ini ke depannya, terus juga harapan-harapannya juga terhadap orang-orang yang memang sekarang sedang menjalankan roda organisasi untuk tetap menghidupkan lagi ya, karena kemarin-kemarin sekarang sempat ini ya mati suri ya. Nah gimana sih pesan Teh Marsa biar eskul jurnalistik ini tidak kembali mati suri?
Oke, yang pertama pandangan saya terhadap ekstrakurikuler ini, adanya ekstrakurikuler ini membuat kreativitas siswa dan siswi lebih terasah, terus juga menambah wawasan dan juga menambah warna baru di lingkungan sekolah melalui pembelajaran dari pembina-pembina. Terus kita juga dapat mengenali dunia informasi seperti menulis juga dan dari sampai proses edit video. Nah, kalau pesan saya untuk adik-adik yang jurnalistik, tetap semangat, terus berkarya untuk ekstrakurikuler ini. Dan juga harapan saya semoga ekstrakurikuler ini menjadi ekstrakurikuler yang lebih sukses, lebih unggul dan dapat menggali potensi dalam diri masing-masing siswa dan siswi. Oke. Nah, berarti untuk tipsnya nih, ada tips nggak sih biar organisasinya tetap hidup gimana gitu? Karena kan harapan-harapannya tuh tentunya pas bakal tergapai ketika menjalani prosesnya. Kalau tipsnya, karena saya kan dari dulu suka menulis gitu, jadi kayak saya awalnya kayak sketsa aja gitu, nulis tuh kayak iseng-iseng. Tapi ya udah kata pembina, coba kamu nulis terus kayak dikasihin gitu. Oh ternyata bagus dijadiin buku gitu tipsnya. Terus sering-sering membaca juga, itu penting. Ya, jadi berkaitan juga dengan ekskul jurnalistik yang memang apa ya, banyak sekali kaitannya dengan membaca, terus juga menulis, bahkan melihat dan menilai sesuatu yang terjadi di sekitar. Salah satunya dengan menulis ya, mengasah itu semua ya. Apalagi membaca juga menambah kosakata baru, menambah apa ya, cara menyusun kata-kata yang lebih sesuai dengan EYD mungkin ya. Yang luar biasa. Nah, tadi juga sudah sedikit dibahas nih sama Pak Ahmad juga ya. Katanya dari siswa dari MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya sendiri pernah membuat karya ya. Sudah bahkan ya. Itu karyanya seperti apa sih sistemnya? Kenapa bisa sampai buat karya itu? Siapa yang menginisiasi awal? Pak Asep MK waktu datang ke sekolah gitu merekomendasikan para siswa untuk belajar membuat buku. Oke. Dari sana prosesnya siswanya bebas berarti siapapun yang ingin ikut serta membuat cerpen boleh gitu. Ya awalnya itu kayak boleh dari setiap kelas itu mereka bebas buat daftar terus bikin tulisan dan akhirnya alhamdulillah sekarang lumayan banyak. Oke, lumayan banyak dan sudah dibukukan ya. Dan katanya ini bakalan launching di hari Guru ya, Hari Guru. Waduh, luar biasa. Ya semoga ini jadi cikal bakal dan jadi apa ya? Udara segar untuk selanjutnya adik-adik mencontoh juga apa yang sudah dilakukan kakak-kakaknya. Oke, terakhir nih mungkin pesan-pesan nih buat siswa-siswi MTS juga atau mungkin calon siswa-siswi yang mungkin nanti tahun ini bakalan lulus dari SD dan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Apa sih yang ingin disampaikan dan sebagai dari siswa-siswi yang pernah merasakan gitu ya bersekolah di MTS Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Dari Kang Sandi dulu ya. Pesan dari saya untuk para siswa-siswi dan calon siswa-siswi MTSN Negeri 2 Kota Tasikmalaya, jangan pernah bosan untuk belajar sesuatu yang baru. Dan jangan ragu buat daftar ke MTS Negeri 2 ya. Selanjutnya dari Teh Marsa nih. Kalau saya juga sedikit mirip sama kayak yang Kang Sandi, jangan pernah bosan buat mencoba hal baru karena itu juga terjadi sama saya. Saya juga ikut ekstrakurikuler itu karena ingin mencoba gitu hal baru, kayak misalnya ini OSIS ada apa, di jurnalistik ada apa gitu. Tapi saya nggak merasa kayak bosen gitu di ekstrakurikuler itu, enggak, karena saya tuh selalu ada satu quotes, ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, maka itu akan menghasilkan hasil yang baik. Oke, jadi cintai ya. Oke, baik pemirsa, terima kasih banyak nih Kang Sandi dan Teh Marsa dan juga Pak dan juga Bu Eva yang tadi sudah ikut menghangatkan pagi hari kita di sini di program Semangat Pagi. Terima kasih sudah mampir ke Radar TV ya. Dan jangan bosan, nanti boleh kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
Atau bahkan liputan bareng ya? Oke, luar biasa. Baik pemirsa di rumah, terima kasih banyak sudah selalu setia menyaksikan Semangat Pagi. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat seperti biasa Semangat Pagi selalu hadir, dan jangan lupa untuk terus saksikan Semangat Pagi dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Saya Anggita bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.